Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu berharap semua dalam keadaan sehat dengan semangat yang baru di pagi hari ini. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita mulai dengan bersaat teduh sejenak. Biarlah lewat saat teduh kita ini Tuhan yang akan membimbing kita sepanjang hari ini. Untuk itu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat satu pujian, "Dengan apa akan kubalas." Semua boleh ikut bernyanyi di rumah. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami tahu ibadah kami saat ini benar-benar di luar dari perkiraan kami. Melihat kondisi pandemi saat ini, kami terpaksa harus beribadah dengan cara yang berbeda dari sebelumnya Tuhan. Bila kiranya ibadah kami boleh diberikan hikmat Tuhan untuk bisa memahami firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, sekarang kita akan membaca ayat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Wahyu 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Bunyi kebenaran firman Tuhan, "Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, 'Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak.'" Sekali lagi Ibu ulang di ayat yang ke-16. "Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah." Nah, suatu hari seorang tetangga berkata, "Wah, enak ya, setiap tahun pohon mangganya selalu berbuah, banyak dan manis lagi. Tidak rugi punya pohon mangga. Tidak seperti pohon mangga di tempat saya, tidak pernah berbuah, malah banyak semutnya. Sudah berkali-kali dipangkas, tapi ya begitu saja, tetap begitu saja. Mungkin akarnya tidak kuat menancap, sehingga lebih baik ditebang agar tidak semakin mengecewakan." Nah,
anak-anak sekalian, kehidupan kita terkadang dipangkas juga oleh Allah agar kita semakin berakar kuat kepadanya, agar kita semakin menghasilkan buah yang diinginkan oleh Allah. Bila tetap tidak menghasilkan buah, maka akan ada waktunya Allah akan melakukan pembersihan dan pemangkasan secara final. Nah, Yohanes menyampaikan bahwa ketika saatnya tiba, akan ada penghakiman yang datang, akan ada terjadi penuaian besar-besaran dan pemisahan yang akan dilakukan Allah. Menarik bahwa Allah sendiri yang akan menuai anak-anaknya yang telah ditebus oleh darahnya dan meresponnya dengan iman karena hidupnya menghasilkan buah. Nah, artinya mereka bisa berbuah karena imannya berakar dan bertumbuh. Bahkan di dalam pasal 15 dikatakan orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah itu sungguh-sungguh menunjukkan buahnya dengan memuji kebesaran Tuhan sebagai tanda kemenangan. Adapun malaikat lain juga Allah berikan tugas, yaitu menuai orang-orang anti-Kristus dan melemparkannya ke dalam kilangan yang besar, yakni murka Allah karena hidup mereka tidak menghasilkan buah. Nah, anak-anak sekalian, masa penuaian itu pasti akan terjadi. Kapan? Hanya Allah yang tahu. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bukan waktunya kapan, tetapi apakah selama kita hidup kita menghasilkan buah, sehingga Allah lah yang akan menuainya. Seseorang yang hidupnya berbuah, tentulah ia akan menjadi berkat bagi orang lain. Tentulah setiap perkataan dan perbuatannya manis didengar dan sedap untuk dipandang. Hal ini bisa terjadi jika kamu terlebih dahulu berakar di dalam Kristus. Untuk itu, anak-anak sekalian, pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita berakar, iman kita bertumbuh di dalam Kristus sehingga kita dapat berbuah di dalam Yesus, dan Allah menyenangi setiap kehidupan kita karena buah-buah yang kita hasilkan itu lebat adanya. Semoga di hari ini kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan hanya melakukan hal-hal yang kita inginkan, tetapi mari kita lakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Mari anak-anak sekalian, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan hari ini boleh kembali mengajak kami supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menghasilkan buah-buah yang lebat yang berkenan kepadamu. Dan biarlah Tuhan mengajar kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang taat dan setia melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, baik para guru yang akan mengajar, bahkan anak-anak kami yang akan belajar dari rumah. Kiranya Tuhan yang menyertai, memimpin kehidupan mereka, memberi kekuatan dan kesehatan, bahkan sukacita yang asalnya daripadamu, sehingga sepanjang hari ini kami boleh lalui dengan sukacita yang asalnya daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kehidupan kami dan firman-Mu yang kami sudah baca. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.